Di dalam hadis Rasulullah, beliau pernah bersabda bahwa Rasulullah pernah mendapati seorang Bani Israel pada waktu itu. Seorang Bani Israel yang sedang menulis ayat lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Seorang Bani Israel itu menulis dengan memperindah tulisan-tulisannya tersebut. Padahal dia adalah seorang kaum Bani Israel. Dan apa yang terjadi pada kaum Bani Israel tersebut, maksud saya pada orang Bani Israel tersebut, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya seorang Bani Israel tersebut. Hanya menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keindahan di dalam penulisannya itu. Mungkin arti bismillah yang merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia itu terasa kurang bagi kalian. Jika memang begitu, kalian perlu menyimak penjelasan mengenai maknanya lebih lanjut. Secara umum, lafaz bismillah dapat dipahami sebagai niat bagi segala hal, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan atas nama Allah. Mengucap bismillah berarti memohon restu atau kelancaran atas usaha yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sangat dianjurkan untuk dibaca oleh setiap umat Islam. Jadi, apakah maksud lafaz bismillah? Adakah sesuatu yang istimewa? Mari kita dengar kata Teteh Iim. Teh Iim, bagaimana jika kita lupa membaca basmalah? Contohnya ketika hendak makan, bagaimana? Ketika kita makan apapun, ketika minum apapun, kita lupa akan Allah yang memberi kenikmatan kepada kita, maka yang kita makan, yang kita minum, ya setan pun, ya iblis pun ikut memakan makanan kita. Mengapa setiap berdoa dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu? Jika kita hendak berdoa, jangan lupa di dalam adab tata krama diawali harus dengan lafaz bismillah ataupun dengan nama-nama asma Allah yang lainnya. Misalkan ya Razzaq, ya Ghaffar, ataupun Bismillahirrahmanirrahim ada kata Ar-Rahman dan juga ada kata Ar-Rahim. Di dalam adab-adaban kita berdoa seperti itu. Kenapa? Karena jika kita memulai berdoa diawali dengan kalimat Allah, maka kata Rasulullah, doa kita tidak akan tertolak. Artinya doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah, seperti itu. Bagaimana cara memuliakan lafaz basmalah, di mana terdapat asma Allah di dalamnya? Sehingga jika kita misalkan di dalam undangan tuh ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus berhati-hati. Jangan kita langsung membuang undangan itu yang ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ataupun suka ada satu potongan ayat misalkan di dalam surat An-Nisa gitu ya. Kalau kita tidak bisa memuliakannya, maka kita boleh membakarnya. Tapi jangan boleh dibarengkan dengan sampah gitu ya. Gitu. Kita khusus aja membakarnya karena takut sama kita terinjak. Karena jarang kan ada undangan yang kita simpan di atas seperti memuliakan Al-Quran, kan jarang. Nah, karena takut seperti itu, kita takut terinjak-injak, ya maka langsung aja kita bakar gitu. Sehingga jadi hilang kalimat Allahnya ataupun ayat-ayat Al-Qur'annya gitu. Jadi kalau kita tafakuri, sebetulnya dengan kalimat bismillah orang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah. Yang harus kita latih yaitu adalah untuk pertama kita latih dulu membiasakan di dalam pengucapan basmalah. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam hati di dalam pengucapan basmalah tersebut gitu. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, walaupun kita tidak seperti
contoh para ulama-ulama yang terdahulu ketika kita mengucapkan, setidaknya kita belajar secara lisan saja dulu. Jika kita sulit menerapkan bismillah ke dalam hati kita, setidaknya secara lisan dulu. Ada pembiasaan di dalam hal-hal yang baik menurut Allah, biasakanlah kita mengucapkan basmalah. Bahkan seperti kita hendak mau tidur, biasakanlah kita mengucapkan basmalah 21 kali. Ya, jadi itu menurut keterangan ulama mengucapkan basmalah 21 kali, maka pada waktu malam itu Allah menjauhkan kepada kita dari gangguan setan, dari gangguan pencuri. Jika kita meninggal, kita tidak akan meninggal di dalam keadaan su'ul khotimah, maka kita akan meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Ataupun jika kita pada waktu ini mempunyai hajat yang sangat kita benar-benar butuhkan, ada dari hikmahnya sebagian ulama berkata, maka bacalah bismillah memang tidak sedikit, yaitu sebanyak 12.000 kali. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali. Tetapi setelah kita membaca bismillah 1.000 kali, kita berhenti, kita kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita membaca sholawat kepada Nabi, kemudian kita doakan hajat kita kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan membaca basmalah 1.000 kali, berhenti lagi sholat, sholawat lagi, dan berdoa kembali apa hajat kita. Insya Allah maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah dengan